Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, seperti kita ketahui, di dalam Al-Quran terdapat tulisan yang berbeda dan ditulis dengan warna merah, yaitu wal yatalattaf. Mengapa demikian? Apa alasannya? Benarkah ada kaitannya dengan tetesan darah Khalifah Utsman bin Affan saat dibunuh, atau karena hal lain? Setiap hari Jumat, umat Islam disunahkan untuk membaca surat Al-Kahfi yang terdapat dalam juz 15 dalam Al-Quran. Kalau surat ke-18 yang berjumlah 110 ayat telah khatam dibaca, maka di pertengahan kita akan menemukan surat yang termasuk surat Al-Makkiyah diturunkan di Makkah. Maka akan jelas terlihat pada ayat ke-19 yang tertulis wal yatalattaf yang dicetak berbeda. Ada yang diberi warna merah, ada pula yang hitam pekat, terutama pada Al-Quran yang dicetak di Indonesia. Mengapa kata wal yatalattaf berbeda dengan kata lain dalam Al-Quran? Berikut penjelasannya. Tinta merah dalam Al-Quran surat Al-Kahfi. Terdapat beberapa keterangan bahwa penulisan wal yatalattaf dengan warna merah merupakan pengenang atas kematian Khalifah Utsman bin Affan. Warna merah disebut sebagai tanda tetesan darah yang ketika Khalifah Utsman bin Affan dibunuh, beliau sedang memegang mushaf Al-Quran. Benarkah lafaz wal yatalattaf sebagai tanda tetesan darah? Sebelumnya kita perlu memahami, mushaf adalah lembaran-lembaran yang sudah terjilid, yang isinya menghimpun ayat-ayat suci Al-Quran dan ditulis dalam urutan yang jelas, serta keutuhannya yang tepat dijaga. Mushaf adalah naskah kuno atau koleksi lembar. Sedangkan Al-Quran yang muslim percaya telah terungkap pada berbagai waktu dan dalam berbagai cara selama periode 23 tahun pada akhir kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dikumpulkan ke dalam naskah kuno di bawah khilafah ketiga Utsman bin Affan. Ketika berbicara tentang lafaz wal yatalattaf yang bertinta merah, biasanya kita akan kembali pada ingatan saat kecil dahulu ketika belajar mengaji. Memang mushaf-mushaf dengan gaya huruf tebal lebih dominan menyajikan lafaz wal yatalattaf dengan warna merah. Mushaf ini bernama Mushaf Bombay, yaitu mushaf yang dicetak di Mumbai, India, kemudian diikuti oleh sebagian percetakan mushaf di Indonesia. Selain lafaz wal yatalattaf yang berwarna merah, terdapat juga keterangan nisful Al-Quran atau pertengahan Al-Quran. Dari keterangan ini sebenarnya alasan mengapa warna merah itu dipilih, karena untuk membedakan lafaz tersebut dengan lafaz-lafaz yang lain. Apakah penulisan warna merah untuk mengenang Utsman bin Affan? Lantas, bagaimana pendapat bahwa penulisan warna merah ini sebagai tanda untuk mengenang darah Utsman bin Affan yang dibunuh saat memegang mushaf Al-Quran? Memang di berbagai catatan, seperti Muhammad Abu Zahrah dalam Tarik Al-Mazahib Al-Islam yang menyebutkan bahwa Utsman bin Affan terbunuh saat sedang membaca Al-Quran. Hal ini senada dengan bukti mushaf Al-Quran tertua yang disimpan di Museum Al-Tashkent, Uzbekistan. Berdasarkan catatan dalam mushaf tersebut, sang penjaga museum menyebut bahwa dalam mushaf tersebut terdapat ceceran darah Utsman bin Affan saat dibunuh. Namun, tetesan darah itu terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 137. Dalam riwayat Imam Ahmad dari Amrah bin Artah
juga menyebutkan bahwa tetesan darah yang menimpa mushaf itu terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 137. Dari uraian itu nampaknya alasan penulisan wal yatalattaf dengan tinta merah untuk mengenang kematian Utsman bin Affan cenderung tidak tepat, karena darah yang menetes di mushaf milik Utsman bin Affan justru menunjukkan surat Al-Baqarah, bukan surat Al-Kahfi sebagaimana kabar-kabar yang sering beredar. Sebenarnya ada beberapa pendapat tentang pertengahan Al-Quran. Mengutip dalam kitab tafsir At-Tahrir wa Tanwir, Ibnu Ansyur yang menyebut tentang beberapa pendapat tentang pertengahan mushaf Al-Quran. Jumhur ulama menyebut bahwa huruf ta dalam lafaz wal yatalattaf merupakan pertengahan Al-Quran. Namun ada pendapat lain seperti Imam Ibnu Atiyah yang menyebut bahwa Imam Nawawi berpendapat bahwa pertengahan Al-Quran adalah huruf nun dalam lafaz Nuqra dalam surat Al-Kahfi ayat 74. Ungkapan wal yatalattaf digunakan para pemuda Ashabul Kahfi. Dari segi sejarah, dalam Hasyiah Ashawi ala Tafsir Al-Jalalain disebutkan bahwa ayat ini menceritakan perjuangan sejumlah pemuda Ashabul Kahfi untuk menyelamatkan diri dari Raja Dikyanus yang zolim. Demi memelihara keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka bersembunyi dalam sebuah gua selama 309 tahun dalam keadaan tertidur. Ungkapan wal yatalattaf ini digunakan oleh para pemuda Ashabul Kahfi ketika menyuruh teman mereka yang bernama Tamlika untuk pergi membeli makanan ke kota Tarsus. Susunan ini dalam ilmu balaghah disebut dengan iltimas. Jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, wal yatalattaf artinya hendaklah kamu bersikap sopan. Ungkapan ini jelas lebih santun dibanding dengan amar atau perintah langsung yang otomatis akan menambah tanda seru di akhir kalimat. Hasilnya akan menjadi talattaf yang berarti bersikap sopanlah. Unik sekali, bahasa yang sopan digunakan untuk meminta seseorang bersikap sopan. Jelas, ini mempengaruhi psikis orang yang disuruh. Biasanya orang akan menuruti perintah jika diminta dengan baik dan sopan. Inilah yang menjadi salah satu sebab selamatnya para pemuda Ashabul Kahfi. Mereka mampu menciptakan suasana yang kondusif di antara mereka ketika cobaan menimpa. Ketenangan, kesabaran, dan kekompakan dalam sebuah tim akan membawa kepada kesuksesan. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.